Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Ibu harap anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang ibu minta anak-anak silakan ambil buku, pena 2C. Kita belajar di tema 5 ya, subtema 1, pengalamanku di rumah. Muatan PPKN, materi pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan pengalaman mengamalkan sila pertama Pancasila di rumah, menjelaskan contoh pengamalan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan yang ketiga, menjelaskan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Baik, kita lanjut. Yang pertama, menyebutkan pengalaman mengamalkan sila pertama Pancasila. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Ayo ingat kembali bunyi sila pertama Pancasila. Ayo anak-anak, siapa yang tahu bunyi sila pertama Pancasila? Tentu anak-anak masih ingat ya. Bunyi pertama sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baik, sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita setiap hari sebelum tidur atau bangun tidur, sebelum makan kita harus ingat Tuhan ya. Sebelum makan kita harus berdoa. Sebelum keluar rumah, pergi bermain atau jalan, kita harus berdoa. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjut. Pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama, bersikap jujur ya. Kita harus bersikap jujur dengan siapapun, baik orang tua, teman, kakak, adik. Kita harus bersikap jujur. Yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut ya. Misalnya yang agama Katolik, kita harus beribadah sesuai agama Katolik. Begitupun dengan teman-teman kita, misalnya mereka yang beragama Muslim, mereka harus beribadah sesuai dengan agamanya mereka. Sekarang yang ketiga, menghormati dan menaati kedua orang tua ya. Kita harus menghormati orang tua kita. Jika orang tua kita meminta kita untuk membantu mereka, kita harus menaati ya. Jangan sampai kita membantah atau melawan kembali orang tua kita. Yang keempat, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Ya. Sekarang menjelaskan contoh pengamalan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Bunyi sila Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk yang pertama,
menyayangi orang lain ya. Kita harus menyayangi orang lain. Jangan sampai kita lihat orang lain kita selalu membenci ya, tidak boleh ya. Yang kedua, berani membela kebenaran ya. Yang ketiga, peduli terhadap orang di sekitar kita ya. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan sesama. Ibu ambil contoh, tidak membeda-bedakan sesama. Misalnya dalam agama, dia yang agama Katolik, ada teman yang agamanya Muslim atau Hindu, kita tidak mau berteman, tidak boleh ya. Kita harus berteman dengan siapa saja walaupun kita berbeda agama ya. Begitupun teman kita, misalnya ada yang kulit putih dan ada yang kulitnya hitam ya. Kita tidak mau yang kulit putih, dia hanya berteman dengan yang kulit putih saja, dan yang kulit hitam dia hanya mau berteman dengan yang kulit hitam saja. Tidak boleh ya. Kita dengan siapa saja kita tidak boleh membeda-bedakan sesama. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut menjelaskan pengalaman sila ketiga Pancasila ya. Sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu berbunyinya bagaimana ya anak-anak? Oke, baik. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia ya. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dengan mengamalkan sila ketiga akan tercipta kerukunan di rumah. Kerukunan dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga, mendahulukan kepentingan adik saat bermain bersama adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Jika kita bermain dengan adik, kita harus mengalah ya. Tidak boleh kita mementingkan diri kita sendiri. Baik anak-anak, pelajaran PPKN kita hari ini sampai di sini ya. Ibu harap anak-anak di rumah selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, atau kalau ada hand sanitizer selalu pakai ya. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini cukup di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.